Jika di video terdahulu kita pernah mengulas tentang Panzer IV Jerman, nah kali ini kita akan membahas mengenai pendahulunya. Ia adalah Sturmgeschütz III atau yang lebih populer dengan nama singkat sebagai Stuck III. Ia merupakan Armored Fighting Vehicle alias kendaraan lapis baja yang paling banyak diproduksi selama berlangsungnya Perang Dunia Kedua, dengan jumlah produksi mencapai angka lebih dari 10.000 unit. Meskipun di awal penugasannya, ia digunakan sebagai tank pendukung pasukan infanteri dan bahkan kehadirannya sempat dipandang remeh oleh para intelijen sekutu. Namun ia berhasil membungkam paradigma negatif tersebut dengan membuktikan kehandalannya setelah berhasil memberikan suntikan kekuatan yang besar bagi Wehrmacht Jerman selama berlangsungnya peperangan. Bahkan bisa dibilang jika Stuck III merupakan benteng bergerak Jerman yang sesungguhnya. Sejarah mencatat bahwa sebenarnya dasar perancangan tank ini sudah diutarakan sejak berlangsungnya era Perang Dunia Pertama. Saat itu, Jerman telah merasakan pengalaman perang yang sesungguhnya selama melancarkan serangan ke front barat, di mana dalam peristiwa Perang Dunia Pertama, pasukan infanteri Jerman sangat kesulitan untuk bisa merangsek maju ke lini pertahanan musuh. Faktor yang menjadi kendala adalah adanya bunker atau benteng kecil yang sangat menyulitkan pergerakan infanteri. Mulai dari situ, muncul ide untuk membuat kendaraan yang bisa membantu mobilitas artileri agar bisa menghancurkan lini pertahanan musuh. Tetapi belum sempat direalisasikan, ide tersebut harus terhenti di tahun 1918, tepatnya setelah Jerman mengalami kekalahan pada akhir Perang Dunia Pertama. Selang beberapa tahun sebelum dimulainya Perang Dunia Kedua, yaitu tepatnya pada tahun 1935, Jenderal Erich von Manstein mulai menghidupkan kembali ide itu. Setahun setelahnya, yaitu tepatnya pada tanggal 16 Juni 1936, ide itu segera ditanggapi oleh Departemen Umum Angkatan Darat Jerman, ditandai dengan keluarnya sebuah proposal yang di dalamnya berisi beberapa poin penting yang mengisyaratkan pengembangan Sturmgeschütz atau sebuah meriam serbu baru dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Setelah munculnya spesifikasi dasar tersebut, selanjutnya perintah pengembangan prototipe diserahkan kepada pabrikan Daimler-Benz AG dan juga Krupp. Masing-masing pabrikan mendapatkan tugasnya sendiri-sendiri, di mana Daimler bertanggung jawab untuk mendesain kerangka utama seperti sasis dan lambung, sedangkan Krupp bertugas pada bagian senjata utama dan komponen pendukung lainnya. Selang 7 bulan setelahnya, yaitu tepatnya pada tanggal 15 Desember 1936, prototipe seri pertama berhasil dibangun dan diberi kode nama sebagai Pak SFL. Akhirnya di tahun 1937, pihak Daimler dan Krupp berhasil menyelesaikan 5 prototipe lagi yang kemudian dikirim untuk menjalani serangkaian tes uji. Namun setelah menjalani pengujian tersebut, sayangnya ia masih memerlukan beberapa perbaikan. Setelah mendapat perbaikan, akhirnya pada Januari tahun 1940, versi produksinya resmi disetujui dengan kode produksi PZSFL, dan pada bulan Maret berikutnya ia resmi berganti nama menjadi Sturmgeschütz atau yang lebih populer dengan nama singkat Stuck III, di mana angka 3 ini didapat berdasarkan sasis yang diadopsi dari Panzer III. Dilihat dari spesifikasi yang dibawanya, kendaraan berbobot 24 ton ini diklasifikasikan sebagai medium tank destroyer dengan meriam utama yang bersifat fix atau tetap. Untuk dimensinya, ia memiliki panjang keseluruhan dari ujung meriam sampai ke sasis belakang sepanjang 6,8 meter, lebar 2,9 meter, dan tinggi 2,2 meter. Sedangkan untuk pengoperasiannya, ia membutuhkan 4 orang kru, yaitu 1 orang sebagai komandan, 1 orang sebagai pengemudi, 1 orang sebagai pemuat amunisi, dan 1 orang sebagai penembak. Untuk mendukung mobilitasnya, Stuck III dibekali dengan dapur pacu Maybach HL120 V12 silinder berbahan bakar bensin. Mesin yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 296 horsepower tersebut kemudian dikawinkan dengan transmisi Synchromesh yang memiliki 5 percepatan maju dan 1 mundur. Konfigurasi tersebut dapat membuat Stuck III mampu dikeber hingga kecepatan 40 km per jam. Dengan kapasitas bahan bakar sebanyak 270 liter, ia pun memiliki jangkauan operasional sejauh 100 km pada kecepatan 35 km per jam. Pada segi perlindungan, Stuck III dilapisi dengan baja setebal 16 mm di setiap bagian bodinya,
dan pada bagian turret ketebalannya mencapai 80 mm. Sedangkan pada persenjataan, ia dibekali dengan meriam KWK 40 kaliber 75 mm. Meriam ini pada dasarnya merupakan jenis meriam yang sama seperti yang digunakan Panzer IV dan Stuk 4 nantinya. Meriam tersebut mampu menembakkan amunisi sebanyak 10-15 butir per menitnya dengan kecepatan peluru yang mampu dilesatkan mencapai angka 750 meter per detik. Sedangkan untuk jarak maksimum tembakan yang mampu dicapai kurang lebih berada di jarak 7000 meter. Selain senjata utama tersebut, terdapat pula senjata pendukung berupa satu pucuk senapan mesin MG34 atau satu pucuk senapan mesin MG42 kaliber 7,92 mm yang dapat digunakan sebagai senjata anti pesawat. Seri Stuk 3 merupakan kendaraan lapis baja murah yang dapat dibangun lebih cepat daripada tank-tank Jerman yang lain di masa itu. Dengan mencatat jumlah produksi lebih dari 10.000 unit, Stuk 3 termasuk salah satu kendaraan lapis baja paling laris dalam sejarah produksi tank Jerman. Ketika pertama kali muncul dalam kancah peperangan, banyak dari intelijen sekutu menganggapnya hanya sebagai meriam swagerak. Bahkan, di awal penugasannya, pasukan Jerman juga kebingungan akan menempatkan pada posisi apa. Akhirnya ia ditugaskan ke dalam satuan batalion meriam penyerang mengikuti doktrin spesifikasinya. Setiap batalion memiliki 3 kompi meriam, masing-masing berkekuatan 6 Stuk 3 yang dibagi ke dalam 3 peleton, sehingga setiap batalion memiliki 18 unit Stuk. Kemudian para komandan kompi juga mendapatkan 1 unit Stuk, sehingga di atas kertas setiap batalion total memiliki 21 unit Stuk 3. Sejarah penugasan Stuk 3 dimulai ketika Jerman mulai menyerbu Eropa Barat pada bulan Mei 1940. Di mana sebanyak 24 unit diterjunkan. Pada misi itu, ia terbukti sukses memberikan dukungan dengan berhasil menghancurkan bunker-bunker pertahanan Prancis. Dan salah satu sepak terjang yang begitu mentereng terjadi saat berlangsungnya Operasi Barbarossa pada bulan Juli tahun 1941. Selama kurang lebih dari 15 hari pertempuran, unit satuan Stuk 3 berhasil menghancurkan sekitar 91 tank, merampas 23 unit tank musuh, menghancurkan 23 bunker, dan juga berhasil membuat pertahanan Soviet kalang kabut. Namun sangat disayangkan, banyak dari tank-tank Jerman yang mengalami keterbatasan pada suhu yang ekstrim, di mana performanya akan cenderung menurun saat wilayah Soviet mulai memasuki musim dingin. Mulai dari situ, kemunduran armada tank Jerman mulai terlihat. Mereka sangat kewalahan dalam bertahan menghadapi situasi cuaca yang tidak mendukung. Belum lagi dengan kehadiran spam tank T-34 Soviet yang menguasai medan dingin dan bersalju. Meskipun pada akhirnya Jerman harus mengalami kekalahan, namun kehadiran tank ini di dalam sejarah perkembangan persenjataan dan alutsista Jerman sangatlah membekas dan sangat berharga untuk dikenang. Dan itulah tadi pembahasan kami mengenai Sturmgeschütz 3 Jerman. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam M2 Rifle.